Hello everyone, welcome back to my channel Syafika Journey. Jadi hari ini guys, aku tuh pengen banget bagi tips ke kalian gimana caranya sih kita kerja di Singapura dengan gaji puluhan juta guys. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe Syafika Journey. Thank you guys. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syafika di Syafika Journey. Dan hari ini saya pengen ngomongin tips ya. Tips gimana sih caranya agar kita dapat gaji besar walaupun kita cuma kerja di Singapura. Oke, teman-teman semua pastinya dong kalau ada orang yang bilang kan, di Singapura mah gajinya dikit. Kalau mau besar harusnya ke Taiwan, ke Hong Kong gitu. Tapi jangan salah, kita bisa mendapatkan gaji yang besar bahkan puluhan juta walaupun kita hanya kerja di Singapura dan walaupun kita hanya kerja sebagai TKW. Tapi ada tapinya sayang. Tapinya adalah kalau kalian bisa menguasai 5 unsur ini. 5 unsur ini adalah menurut pengalaman saya sendiri, saya alami dan juga yang dialami oleh teman-teman dekat saya. Oke, jadi apa sih syaratnya atau tips ya, bukan lebih tepatnya tips, bukan syarat ya, tapi lebih tepatnya tips yang bisa atau mungkin bisa membuat kita dapat menjadikan gaji kita lebih banyak atau bahkan kita bisa mendapatkan puluhan juta rupiah walaupun hanya bekerja sebagai TKW di Singapura. Yang pertama adalah pinter bahasa. Oke, pinter bahasa itu adalah gini ya, karena bahasa itu kan sangat penting ya teman-teman, sangat penting, dan itu merupakan satu atau kunci dasar untuk berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita adalah kunci dasar kita berinteraksi dengan majikan. Jadi yang pertama, kalau kalian ingin mempunyai gaji yang tinggi atau puluhan juta atau minimal $1.000 atau bisa dibilang 10 juta, itu yang pertama kalian harus pintar ngomong dulu, pintar bahasa dulu. Kenapa? Karena kebanyakan mereka, para bos yang bersedia menggaji dengan gaji minimal puluhan juta itu adalah mereka orang-orang luar negeri yang bekerja di Singapura. Jadi di Singapura itu ada banyak penduduk ya. Ada yang orang Singapura asli, ada yang orang luar negeri dari Perancis, dari Inggris, dari Amerika itu bekerja di Singapura, dan mereka juga membawa keluarga mereka sehingga mereka juga membutuhkan pembantu. Nah, orang-orang tersebut kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang bersedia menggaji pekerja atau PRT mereka dengan gaji minimal ya paling nggak 10 jutaan lah gitu, atau bahkan ada yang 10 juta lebih. Tapi saya di sini hanya akan membahas minimal 10 juta lah gitu ya. Mereka itu sanggup membayar gaji-gaji yang mahal, 1000 lebih, $1.200 itu. Tapi ya itu tadi, pertama kalian harus pintar bahasa Inggris dulu. Paling tidak ya, pertama ya, ini satu ya, belum semuanya ya. Karena apa? Kalau kalian udah belum bisa bahasa Inggris, gimana kalian mau berkomunikasi dengan mereka kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris ya belajar dulu gitu. Maksudnya sekarang kerja dulu yang benar dengan bos yang sekarang. Nah, sambil-sambil improve diri kalian untuk bisa menguasai bahasa Inggris lebih lagi. Jadi kalau udah pinter cacis-cus, nah nanti bisa upgrade nih. Yang sekarang gajinya mungkin cuma 500, 600 atau 700, nanti udah pinter bahasa Inggris kan. Nah, nanti mungkin di kontrak-kontrak yang berikutnya kalian bisa upgrade, kalian bisa memilih bos atau mencoba untuk bekerja di bos yang expert ya, yang mampu menggaji lebih banyak. Tapi yang pertama harus belajar bahasa Inggris dulu guys, belajar bahasa Inggris. Kalau kalian bisa bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain seperti Mandarin atau Cantonese, mungkin itu akan lebih baik ya, karena mungkin para orang-orang elit atau mungkin orang Singapura yang bukan dari expat tapi orang-orang Singapura tapi yang kaya raya guys ya, yang aku bilangnya yang kaya ya, mereka juga mampu memberikan gaji-gaji yang tinggi. Tapi itu tadi syaratnya pertama ya, yang satu harus pintar bahasa dulu, bahasa Inggris lancar, fasih gitu ya. Terus mungkin bahasa Mandarin, bahasa Cantonese atau bahasa-bahasa yang lain. Dan yang kedua adalah pengalaman guys. Jadi nggak ada yang namanya orang baru kerja pertama kali langsung maunya gaji gede, nggak ada guys. Jadi yang kedua kita harus paling tidak ada pengalaman dulu berapa tahun gitu, karena biasanya nanti kalau saat di interview orang itu akan tanya, oke, pertama udah pinter bahasa nih ya,
orang udah pinter bahasa. Dan yang kedua, dia tanya kamu pengalaman kerja di Singapura berapa tahun, atau mungkin kerja di luar negeri lain, mungkin di Hong Kong pernah nggak, di Taiwan pernah. Pengalaman ini juga sangat penting, kalian harus mempunyai pengalaman yang banyak guys. Jadi kakak-kakak senior itu yang gajinya udah puluhan juta itu, mereka pengalamannya udah banyak guys, udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Makanya mereka bisa mendapatkan gaji puluhan juta. Kan aku kerja di sini udah sekitar berapa puluh tahun ya, sekitar 10 tahunan lebih. Gajinya udah 12 jutaan ya, atau bahkan lebih. Nanti setiap tahun sekali dikasih bonus 12 juta lagi. Jadi double gajinya kalau di ujung tahun. Nah, itu. Jadi kita harus positive thinking. Kita bisa, tapi ya itu, kita harus ada proses, harus improvisasi, harus pinter bahasa, harus pengalaman juga, paling nggak ya 4 tahun lah ya, paling nggak 4 tahun atau 5 tahun gitu. Dan kenapa aku bisa bilang gini, karena aku mengalami sendiri guys. Dulu waktu pertama kali kerja di luar negeri, memang gaji standar, ikut pemerintah lah ibaratnya. Di Singapura itu kan minimal kalau sekarang ya 500 ya, aku ikut gitu ya. Dulu ini aku ngomongin contoh ya, contoh basic 500 aku ikut. Tapi karena sekarang aku udah ada pengalaman, aku udah pinter, ya nggak pinter bagus banget sih, tapi aku udah bisa bahasa. Jadi di saat interview aku ada nilai poin plus, dan bahkan si bos akan tanya, kamu mau gaji berapa? Gaji kamu yang terakhir sama bos yang ini berapa? Dan sekarang kamu sama aku, kamu maunya pengen gaji berapa? Nah, ini adalah kelebihan kalau kita udah pinter. Bukan bos yang menentuin gaji, tapi bos akan tanya kita berapa ya gaji yang kita mau. Nah ini guys, kenapa walaupun di Singapura kita juga bisa mendapatkan gaji puluhan juta, kita harus improvisasi diri guys. Oke, yang kedua pengalaman. Kita paling nggak kita udah mempunyai cukup pengalaman untuk kita ke next ya, ke next level gitu ibaratnya. Dan yang ketiga adalah keahlian. Nah, kalau udah ditanya pengalaman, biasanya dia akan tanya gini guys, kamu bisa masak nggak? Kamu bisa ini nggak? Kamu bisa itu? Nah ini guys, kita harus punya keahlian. Berapa? Contohnya kita harus pinter masak guys, pinter masak ya, pinter jagain anak mungkin ya, sabar gitu orangnya ya. Terus pinter ini, pinter itu. Nah, kenapa biasanya ini keahlian ini kita bisa improve kalau kita hari Minggu kan, kalau mungkin sekarang ya banyak yang off day hari Minggu. Hari Minggu ini akan sayang sekali kalau kalian cuma menggunakan untuk nongkrong yang nggak jelas guys. Ya mungkin kalau mungkin off day-nya itu sebulan 4 kali ya gitu, yang dua kali buat nongkrong lah nggak apa-apa, tapi setidaknya 1 atau 2 kali itu gunakan untuk improvisasi diri kamu sendiri. Contoh kamu kursus masak, atau kamu kursus baking, atau kamu kursus apalah gitu yang akan memberi poin lebih untuk kamu kerja ke depannya gitu. Karena kalau kita kerja itu ibaratnya kita menjual keahlian kita menjual keterampilan kita, jadi orang pun juga berani membeli lebih. Contoh kita pinter ini pinter itu, otomatis bos nanti yang bos yang nanti ya, kalau kita akan kerja lagi itu, dia juga akan tahu, oh ini anak pinter ya. Jadi mereka juga berani memberikan harga lebih, berani memberikan gaji lebih untuk kita guys. Nah akan sayang sekali kan kalau hari Minggunya itu mungkin ada 4 kali. Ya memang mungkin itu akan harus bayar sedikit lah, ada yang mahal ada yang murah. Kalau pengen murah ada di home ini ada banyak banget ya, ada baking, ada masak dan sebagainya, dan masih terjangkau lah ibaratnya. Tapi kalau gini aku tuh itu bayar ini bayar itu, semua duitku habis untuk keluarga. Oke, kalian ada phone atau ada wifi, ada internet, belajar dari internet, nggak apa-apa. Saya juga nggak itu, saya belajar dari internet. Yang tadinya saya sama sekali nggak bisa masak guys, saya di rumah nggak pernah masak, jangankan masak, masuk dapur itu jarang-jarang, mungkin cuma ngambil air minum, karena ibu saya itu manjain saya banget. Masak semua ibu saya yang masakin. Saya kalau bangun udah ada sarapan, udah ada apa. Tapi karena saya harus bekerja di Singapura, saya harus belajar masak nih, saya harus bisa nih ya. Karena kalau kalian bilang nggak apa-apa lah bosnya ini oke lah, kita nggak usah belajar, dia udah oke kok dengan apa yang kita bisa. Nggak gitu guys, kita nggak boleh stuck. Kita kalau boleh itu improve. Kita ini contoh yang apalagi yang pemula ya, sekarang baru mau start bekerja,
Nah, kalian mungkin dalam waktu 2 tahun ini akan sangat sulit, adalah masa-masa yang sulit. Mungkin kalian tidak bisa off day, atau mungkin off day-nya cuma sekali, tapi gunakan hal itu benar-benar untuk improvisasi diri kamu sendiri, improve keahlian, improve bahasa, dan kalau bisa membuat kepribadian yang baik, ataupun nanti pengalaman yang baik, record yang baik ya, yang tepatnya adalah record yang baik. 2 tahun itu ibaratnya di paling pahit, ujian yang paling dasar itu. Kalau bisa lulus itu nanti gampang ke depannya. Semangat ya. Dulu saya juga pertama kali itu juga ngenes ya, nggak ada off day, nggak boleh ngobrol sama tetangga gitu, nggak boleh handphone pun nggak boleh pegang guys. Saya merasakan semua itu, dan itu sangat-sangat pahit, tapi kepahitan itu akhirnya menjadikan saya mempunyai pengalaman yang lebih, dan kedepannya bisa lebih kuat, mentalnya lebih terlatih gitu. Nah, jadi itu tadi pertama kalau mau gaji gede di Singapura, pertama harus improvisasi bahasa, dan yang kedua harus pengalaman ya, pengalaman paling enggak ya 4 tahun lah. 4 tahun kalau kalian udah pinter, ini udah bisa upgrade ke gaji yang puluhan juta nih ya. Nomor 3 ada keahlian. Kalian harus improve keahlian kalian. Kayak mungkin yang paling utama kalau kita kerja di sini jadi rumah tangga ya paling nggak masak Indian atau Malay atau Western. Nah, kalau yang paling penting ini Western ya biasanya, karena kalau kalian ingin improve gaji puluhan juta, itu peluangnya ada di bos-bos yang expat, dan bos expat itu suka sekali makanan Western, dan kalian akan diminta untuk banyak masak makanan Western. Oke. Setelah ini 4 ini udah pinter bahasa, pengalamannya udah bagus nih, udah 4, 5, 6 tahun ya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun udah kerja nih, udah bagus. Kalian udah pinter masak. Yang keempat adalah kebersihan. Biasanya kalau nanti rapi, bersih, itu bos akan suka. Tapi kalau kalian nggak bersih ataupun nggak rapi, mungkin mereka juga akan walaupun kalian pinter, walaupun kalian ini itu, tapi kalau kalian jorok, karena ini hal yang berbeda ya, antara kebersihan atau kerapian dengan keahlian ini. Ada orang yang pinter nih, tapi mereka nggak bersih. Ada orang yang pinter banget nih, ini tapi mereka nggak bersih guys, jadi kayak jorok gitu loh orangnya. Nggak boleh, bos nggak suka nih. Dan mungkin kalau bos udah nggak suka, mungkin nanti ya nggak jadi deh, mau dapat gaji besar jadi nggak jadi ya kan, karena bos nggak suka nih, udah dibilangin 1, 2, 3 kali, nggak suka. I think I gonna change new helper, nobody knows, alright. Oke. Yang kelima adalah kepribadian. Jadi kalian harus menjadi pribadi yang baik, yang jujur, yang dapat dipercaya. Oke, jadi sekali walaupun kalian udah pintar segala-galanya, tapi kalau kalian nggak jujur, kalian sukanya bohong, mungkin suka nyuri, nah, atau mungkin suka bully anaknya atau gimana gitu ya, saya nggak tahu. Kepribadian hal-hal yang nggak baik ini nggak boleh. Kalian harus mempunyai kepribadian yang sangat baik, murah senyum contohnya ya, menghormati bos gitu, nggak ngelunjak. Ibaratnya kita walaupun sebaik apapun bos, tapi kita tahu batas kita sebagai pekerja. Kita dengan mereka hanya sebatas pekerja, boleh bergurau, boleh baik, tapi kita tetap bekerja dengan mereka. Nah guys, jadi jangan pesimis, jangan ciut nyali. Jadi gini ya, kalian harus sama aja kalau kita kerja di Indonesia. Kita dikerja di Indonesia, kalau kita pengen gaji yang tinggi, ya itu tadi, kita harus improve diri kita kan. Memang dimulai dari gaji-gaji yang kecil. Sama ini nggak berlaku di Singapura aja, di Hong Kong, di Taiwan. Kalau kalian stuck, kalian nggak mau improve diri kalian sendiri, kalian nggak akan bisa dapatkan gaji yang lebih. Tapi walaupun kalian di Singapura, nggak usah ke Taiwan, nggak usah ke itu, tapi kalian pinter, ini kontrak 2 tahun habis nih, terus selama 2 tahun ini kalian benar-benar menggunakan waktu kalian dengan sangat baik. Jadi kalian bisa improve ke level yang berikutnya, apply job lagi. Dan kalau kalian udah pinter, kalian nggak usah pakai agensi. Tapi ini antara agensi dan direct transfer ini ya bisa dikatakan nggak menjamin lah. Ada sebagian agensi yang sangat baik, yang bertanggung jawab, jadi akan lebih aman jika kita menggunakan agensi. Atau ada sebagian agensi yang nggak bertanggung jawab, atau bahkan hanya menginginkan duit kita, jadi kita bisa langsung direct transfer. Ini opsional ya, terserah kalian.
Tapi menurut aku kalau kalian mau gaji puluhan juta di Singapura itu bisa banget. Bahkan 10 juta, 12 juta, 15 juta itu sangat gampang kalau kalian bisa ya step-stepnya ini tadi. Kalau kalian belum bisa berbahasa, pinterin dulu bahasanya. Yang pertama, karena yang pertama kali mereka itu akan interview kamu. Interview itu tuh pakai ngomong, jadi pakai bahasa. Kalau ngomongnya aja nggak bisa, gimana? Mereka nggak akan mau ya. Susah, walaupun kalian pinter, punya keahlian dan sebagainya, tapi kalau kalian nggak pinter bahasa, nanti bisa salah guys. Di rumah misalnya, bosnya nyuruh ini, tapi kalian karena kalian nggak tahu dia ngomong apa, jadi salah. Padahal kalian itu pinter. Tapi bahasa itu juga jadi sangat penting ya. Kedua, pengalaman. Sebisa mungkin kalau bisa 2 tahun, 4 tahun itu jadikan pekerja ibaratnya pengalaman yang sangat berarti, atau pengalaman yang bagus, rekod yang bagus untuk kalian bisa upgrade ke level gaji yang lebih besar guys. Atau mungkin kalau kalian bisa ikut kayak training, mungkin ada Active Global atau ke training yang itu adalah training tentang juru rawat atau caregiver. Nah itu ada sekolah, tapi itu juga harus bayar. Jadi kalian bisa sekolah setiap minggu. Nanti kalian bisa apply, jadi kalian statusnya itu bukan pekerja jadi ART lagi ya. Jadi itu udah naik ke caregiver. Jadi caregiver itu kayak suster gitu loh, kayak nurse kalau di Indonesianya ya. Jadi kalian hanya merawat orang itu, orang sakit atau orang tua gitu. Dan itu nanti kalian ada sih yang tidur di rumah majikan, tapi ada yang tidur di luar. Nah itu juga gajinya lumayan banyak, minimal 9 jutaan kalau lagi yang baru ya. Tapi kalau yang udah pengalaman mungkin ya itu tadi pengalaman. Kalau udah pengalaman nanti gajinya akan semakin tinggi. Nah itu tadi guys tips-tips dari aku yang super singkat, dan itu aku alami sendiri, aku dan juga beberapa temanku alami. Jadi aku nggak kayak saja asal ngomong ya. Ini bisa diterapkan, bisa latihan bahasa Inggris atau bahasa apalah gitu. Terus ya itu tadi pengalamannya paling nggak ya jangan instan lah, paling nggak 2 tahun. Habis 2 tahun kalau kalian udah pinter, kalian bisa try to apply to the higher salary job. Oke, pas tuh kalian ya improve, gunakan hari Minggu tuh sebaik-baiknya yang hal-hal yang bermanfaat dan akan membawa kamu ke lebih baik lagi. Oke guys, jadi ini adalah tips-tips aku. Nanti aku akan berikan tips-tips lagi, dan sekali lagi tips-tips yang aku berikan adalah dari pengalaman aku sendiri dan dari pengalaman teman-teman aku. Oke. Kalau kalian ingin tanya apa-apa, mungkin kalau aku bisa jawab, atau mungkin kalau aku nggak bisa jawab, aku akan bertanya ke pakarnya dan aku akan memberikan informasi kepada kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan keep positive thinking. Bye. Teman-teman, itu tadi beberapa tips dari aku kalau kalian ingin bekerja di Singapura dengan gaji yang tinggi. And don't forget to like and subscribe Shafiqah Journey, and see you for the next video. Bye darling. Love you.